Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Kang Tok Kancil Porang. Di kesempatan pagi hari ini saya Kang Tok Kancil akan mereview tentang porang yang gagal, porang yang baru bangun dari tidurnya loh. kesiangan berarti Kang Tok? Nah, kesiangan lor. Oh. Jadi gini lor, buat dulur-dulurku ini jangan salah paham. Bahkan kok porang itu sebenarnya bisa ditanam kapan saja, itu salah lor. Gini lor, saya akan mereview ini lor. Nah, ini porang ini yang kemarin nggak tumbuh kayak gini. Kok bisa tumpuk-tumpuk begitu Kang Tok? Apa itu? Ini yang kemarin itu sebenarnya gini, itu tumbuhnya itu yang akan keluar bunga loh. Bunga, biji bunga itu loh, yang nggak berdaun, yang itu tumbuhnya bunga. Jadi yang kemarin itu kalau di daerah sini khususnya itu kalau tumbuh bunga itu celurit. Nah, dipotong dan tumbuhnya biar keluar daun. Jadi dia itu kadang ada yang nggak tumbuh loh. Ini contohnya ya, karena sebenarnya si umbi ini sudah rusak. Nah, ini satu umbi itu bisa banyak sekali lor tumbuhnya. Ini yang kayak ini ya dari ini lor. Nah ini loh, coba bayangkan. Jadi gini lor, ini tumbuhnya yang lain sudah repah, ini baru tumbuh lor kayak gini lor, contohnya. Oh, jadi ada juga porang itu yang kesiangan begitu Kang Tok ya? Ya ada. Kadang pada saat musim kemarau justru baru tumbuh. Oh, tapi gitu. itu ya 1002 loh. Enggak semuanya. Contohnya kayak gini nih. Itu kayak gini loh. Nah. Ini tunas semua loh, calon tunas. Kayak gini nih. Ini kadang satu pohon itu bisa ada 10 tunas lur calonnya. Kayak gini ya, tumpuk-tumpuk kayak gini. Ini sebenarnya porang yang rusak loh. Kayak gini nih, baru keluar tunas. Ini juga kelihatannya apa ini, membusuk Kang Tok? Nah, ya faktor utamanya ya ini lur. Gara-gara ada yang membusuk ya gini. Ya faktor utamanya ada yang Itu membusuk. kira-kira Kang Tok, itu gara-gara apa? Kok bisa seperti itu? Penyakitnya apa itu? Nah, kalau masalah penyakit ini gini lur. Kadang porang itu ada yang kayak kulitnya itu misalnya terkelupas loh, kayak apa ya, yang dinamakan itu loh Lecet. enggak kok lecet. Ini loh, bosok batang, busuk pada batangnya. Itu yang diakibatkan ya itu umbi yang di bawah itu Oh, bisa rusak. ya rusak. Oh, misalkan Apa? batang itu misalkan agak luka atau kena apa begitu bisa berpengaruh pada umbi gitu. Ya betul. Nah gitu. Siap. Coba dijelaskan sedikit lagi Kang Tok. Iya. Ini sebenarnya gini lor. Yang kemarin itu ya kayak gini kegagalannya. Coba ini kalau porang tumbuhnya kayak gini, ini bahkan bisa bertumpuk 4. Ini 1, 2, 3, 4. Sementara yang kemarin ini gagal, tumbuh lagi ini, terus tumbuh lagi ini. Nah, kayak gini lor, coba. Nah, kayak gini. Ini, nah, kayak gini, bertumpuk-tumpuk. Nah, ini keluar tunas lagi, kayak gini. Itu satu bisa jadi segitu ya Kang? Iya, jadi banyak sekali.
tapi sayangnya tumbuhnya itu sudah pomowong turune kerinan loh. Nggak pada waktunya tumbuh. Nah ini kalau misalnya bisa menyirami air, apa tuh nak ngarai nak menyirami nak wong guyang saja yang wong Jawa seling guyang, koyo guyang sapi ya. tapi Disiram. boleh kalau Yo pagah padha ae yo disiram kalau cirine. iya tuh sing bener ya kak siram Itu kalau bisa disiram tiap 2 hari sekali ini bisa hidup. Tapi kalau di daerah sini ya cuma kayak gini aja. Gelem urip ora gelem ya wis wong cuma sitok wae, gampangane wajar. Ini dibiarin sini aja, nanti mungkin ya ini pasti akan mati lor, nggak bisa tumbuh karena kan ini sudah kantong jadi buat contohin sedikit dulu buat saudara-saudara kita ini loh Kang To, yang kalau yang misalkan bangun kesiangan atau dulur-dulur mau beli bibit yang seperti ini, gimana solusinya gitu loh. Soalnya kemarin kita dengar itu di sosial media banyak yang mengeluh, katanya banyak yang menanam seperti itu kok mati Kang To, kok seperti ini, kan banyak yang bertanya seperti itu. Nah sekarang mumpung Kang To lagi pegang yang seperti itu, tolong dijelaskan biar saudara-saudara kita paham. Sebenarnya kalau porang itu kalau nggak pada saat dia tumbuh itu nang ngarane kok bulet men. Gini lur, porang itu kalau waktunya dorman, repah dan ini baru tumbuh itu ya juga kurang baik lur. Wes jelas nah itu porang jelek lur. Contohnya saja kalau gini, porang itu kalau tidak ada cekungannya, itu berarti yang kemarin itu biasanya tanamnya dari umbi lur. Dari umbi yang gini lur, umbi belinya ya seumpama gini, belinya itu dari umbi dan umbi itu sebenarnya sudah tumbuh dan itu dipotong dan itu bisa tumbuh lagi porang itu, tapi itu pertumbuhannya kurang baik. Dan kalau misalnya dulur-dulurku itu menemui umbi, misalkan beli umbi itu kalau nggak ada cekungannya itu biasanya tanaman yang kemarin itu dari bibit umbi yang dipotong itu loh bur. Gitu ya, yang dipotong. Siap Kang To. Yang pertama itu kan sudah tumbuh umbi itu dan dipotong. Dan itu yang untuk dijual. potongan itu. Itu ya khususnya yang umbi potongan. Nah kalau itu potongan, terus kalau yang misalkan cabutan Kang To, kemarin yang pernah main ke rumah kemarin kan juga tanya tentang cabutan itu Kang To. Misalkan cabutan itu sebaiknya harus gimana? Nah sebenarnya kalau cabutan itu nah ini lor, misalnya dulur-dulurku semuanya membeli bibit cabutan itu gini, terutama akar. Kalau cabutan itu porang itu terutama di akar. Nah, akar kalau porang itu gini, porang bulat. Nah porang itu kalau akarnya sudah panjang dan sudah menua itu kan pasti terputus ini akarnya, dan itu membutuhkan pertumbuhan akar awal lagi. Nah itu misalnya dari cabutan itu kurang bagus ya seperti itu. Jadi misalkan ditanam, dia ditanam sudah berupa seperti itu, kalau ada akar yang putus pertumbuhan kurang bagus gitu Kang To ya? Ya iya toh. Orang itu soalnya musiman lor, nggak seperti tanaman yang lain gitu. Ya begitu Kang To, soalnya kan bukan kita gimana kan yang bertamu kemarin itu loh Kang To. Nah siapa tahu saudara-saudara kita mau bertanya lagi dan kita belum sempat bales. Nah bisa sekalian nanti ikut lihat videonya Kang To ini, kalau bibit yang cabutan itu seperti apa, yang potongan itu seperti apa, biar tahu dan paham. Gini lor,
misalnya ingin beli bibit yang dari umbi itu, kalau sudah tumbuh tunas, tapi kalau masih gini loh, masih nak wong Jawa ngarani linjik loh, itu kemungkinan masih bagus. Tapi kalau sudah daunnya itu mekar, ditanam itu pertumbuhannya itu kurang maksimal gitu. Nah gini, kayak membusuk kayak gini, ini penyakitnya orang itu kayak gini loh. Jadi meskipun nanti buru-buru pengen cepet nanam, terus nanam yang cabutan atau yang lain, itu dia kelihatan tumbuh tapi umbinya membusuk begitu Kang? Nah gini lor, dia itu tumbuh lor, sebenarnya tumbuh kayak gini tumbuh kan, tapi ini di bawahnya itu banyak yang membusuk. Dan ini sudah kelihatan kok, ini apa ya, daunnya itu loh nggak bisa sesubur yang tanamnya itu dari katak yang dari awal begitu dari ya? awal. Oh gitu, Benar-benar gitu. dari awal, Siap, yang siap, belum tumbuh sama sekali. Siap. Gini loh. Nah itu sebenarnya gini. Jadi alangkah baiknya Kang To, ya, dulur-dulur kita itu alangkah baiknya biar dulur-dulur itu hanya sekali tanam tapi nanti kelihatan hasilnya gitu loh Kang To. Gimana? Nah itu untuk saran Kang To, misalnya buat dulur-dulur yang ingin tanam porang, itu yang terbaik menurut yang pernah saya alami itu ditanamnya di awal musim. Yang paling nomor satu dari bibit katak, itu yang nomor satu lur, Yang paling bagus ya? yang terbaik dari bibit katak. Kalau nggak bisa dari bibit katak, dari bibit umbi, contohnya umbi kayak gini. Yang kedua. Yang ketiga bisa dari polybag, tanamnya dari polybag. Nah, kalau polybag itu sebenarnya tanamnya yang dinamakan di polybag itu tanamnya ya sama saja dari misalnya dari bibit katak, tapi yang biasanya yang terkecil lor. Itu kalau polybag itu bisa dibawa kemana-mana. Misalnya sekarang saya tanam, ini tanam, kita mau nyusulin yang di tengah-tengahnya, mau ditanamin lagi. Itu kalau dari polybag itu bisa kapan saja, tinggal ambil polybag yang di terus polybag dipindah begitu kan? Dipindah kan bisa. Siap. Kalau polybag kan akar terutama nggak putus.